Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua persiapan dikatakan telah siap, kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam yang beromakan khas. Seketika aku teringat dengan Ega. Jujur, setelah mendapat wejangan dari Mbah Wongso, aku tidak berharap bertemu dengan Ega di Merapi. Aku khawatir dia berubah menjadi hewan buas yang bisa menyerang secara mendadak. Tuas gas mobil sudah Mas Irwan injak. Perlahan, si hitam manis membawa kami menjauh dari rumahnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kuhelakan nafas panjang. Kupejamkan mata ini dan berkata dalam hati, Merapi, kami datang. Yuk, lu gak apa-apa kan? Yoyo nampak lesu. Lehernya kehilangan kekuatan untuk menopang kepalanya. Mungkin topi yang ia kenakan terlalu berat. Matanya terus ia tatapkan ke bagian bawah mobil. Mulutnya tak henti komat kamit bak dukun yang sedang membacakan mantra penyembuh bagi pasiennya yang mengeluh. Ya Dip. Kepala yang semula tertegun tadi menoleh ke arahku. Tak kusangka sahabatku itu menatapkan matanya yang berkilauan mengeluarkan air mata. Kenapa lu Yok? Tanyaku membangunkan rasa penasaran teman-temanku yang lain. Ya ampun, Bang Yoyo kenapa nangis? Tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki, di kursi tengah, seraya membalikan badannya ke arah Yoyo yang duduk di paling belakang pojok kanan mobil bersama aku dan Ibang. Semua mata temanku tertuju ke satu wajah yang dihiasi kesedihan itu. Gak apa-apa, gue cuma gak enak perasaan aja, jawabnya sambil berusaha menguratkan senyuman, namun berat. Ya, kita kan udah dikasih wejangan sama Mbah Wongso Yok. Yang penting kita nanti di pendakian jaga Desti baik-baik. Kita juga gak usah repot-repot mikirin cowok sok pemberani itu kan? Ibang berusaha meredakan Yoyo. Gak maksud lu Bang? Tanya Mulki. Iya, siapa lagi? Tangan gue nyicip dikit pipinya aja, dia langsung kabur tuh. Cemen banget. Gede baca doang. Gak dibedong kali itu orang. Sama orang tuanya dulu, jawab Ibang. Kalau kita nanti di Merapi ketemu si Ega gimana? Tanya Mulki mewakili keresahan kami semua. Kita kan gak tahu dia tahu jalan ke sana atau enggak Ki. Aku memajukan tubuhku melepaskan punggung ini dari sandarannya. Juga kita kan gak tahu dia naik jalur pendakian yang mana. Mudah-mudahan sih gak ke Selo, sama kayak kita, jawabku. Aku menoleh ke arah Yoyo, merangkulnya dan menepuk-nepuk pundaknya. Berharap semua kecemasan dan kesedihannya tersingkirkan. Tenang Yok, bener kata si Ibang, kita jaga benar-benar si Desti. Aku kembali menoleh ke wajah-wajah yang juga terpahat kecemasan yang sama, lalu berkata, pendakian ini akan kita kenang selamanya. Suasana mendadak hening. Dengan tatapan yang kembali pada tempatnya, hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lain dan dinginnya AC mobil yang selalu mengusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia menghela nafas panjang dan menyadarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus mengarah ke langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Tubuh sebelah kiriku dibuat tak nyaman oleh gerakan Ibang yang tak karuan. Dia seperti mencari sesuatu. Lu kenapa sih Bang? Gak bisa diem. Gue nyari HP Dip. Biar kita happy lah, jangan pada merenung terus kayak di pemakaman aja, ucapnya. Nah ketemu Darso dulu guys. Lanjutnya seraya mengeluarkan HP BlackBerry hitam yang ia temukan terjatuh di bawah jok mobil. Ibang lalu menyetelkan lagu dari King of Pop Sunda itu yang berjudul Kabogo Jauh. Tak gitu atuh Bang. Kucai semangat menyambut musik yang Ibang nyalakan. Memang dua orang ini tak bisa kupungkiri, aku sangat salut dengan mereka.
Mereka selalu berusaha menghibur kita di kala situasi yang sedang kalut. Aku rasa sebenarnya Ibang dan Kucai pun merasakan kecemasan dan kesedihan yang sama. Tapi entah mengapa, keduanya seperti mempunyai obat penawar bagi diri mereka sendiri sebelum mereka menularkannya kepada yang lain. Terutama Ibang, selalu saja mempunyai cara yang unik untuk menghibur kita semua. Entah itu dengan celetukannya yang khas atau tindakannya yang selalu bisa mendinginkan suasana. Beruntung aku mempunyai sahabat seperti mereka. Tiap SMS-an atau telepon, Ibang dan Kucai terus saja menirukan lirik demi lirik dari lagu legendaris itu. Hingga akhirnya suasana asyik mereka berdua tertular kepada Gundil yang duduk di depan. Tak berselang lama, suasana asyik itu merasuk kami semua. Tak terkecuali dengan Yoyo. Dia jadi terbangun, kemudian ikut bernyanyi bersama. Mas Irwan yang sedang duduk manis di pusat kendali mobil hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil sesekali tersenyum. Aneh lihat kita ya mas. Hehehe. Kami berusaha mengubur segala bentuk keresahannya menghinggapi. Tak ubahnya seperti mengubur kotoran dalam-dalam di sebuah tanah yang gembur. Kami tidak akan membiarkan tujuan awal kami kesini digoyahkan oleh angan-angan panjang. Walaupun sudah ada pertanda yang tidak baik sebagai pendahuluan dari petualangan ini, aku masih tetap yakin ada setitik harapan untuk bisa baik-baik saja. Terhitung 5 lagu sudah almarhum Abah Darso bernyanyi menemani kami. Gundil yang sedari tadi menikmati setiap ketukan nada yang ada berubah sedikit cemas ketika melihat speedometer mobil Mas Irwan ini. Mas, bensinnya habis tuh, seru Gundil kepada kakaknya. Iya kelupaan. Nanti sambil jalan kita berhenti dulu di pom bensin, ucap Mas Irwan. Kita patungan buat belinya ya mas, tawarku. Enggak usah, sebar aja duitnya buat bekal kalian. Mas Irwan menolak tawaranku. Mobil terus melaju membelah keindahan kota. Sesekali Mas Irwan mencondongkan badannya, hampir merapatkan dadanya dengan setir mobil. Matanya terus awas melihat ke kiri jalan untuk menemukan keberadaan pom bensin. Itu pom bensin mas? Tunjuk Gundil ke arah kanan jalan. Enggak, cari yang di sebelah kiri aja, biar nggak usah susah nyebrang, jawabnya. Selang beberapa menit kemudian, Mas Irwan menyalakan lampu sein kiri. Terpampang jelas dari kejauhan satu tugu merah yang di atasnya dihiasi bacaan "Pasti pas" dengan toko kartun yang mengangkat jempol di sampingnya. Mobil berjalan melambat mengikuti jarak yang semakin dekat dengan tempat pengisian bahan bakar. Beruntung, kondisi pos bensin ketika itu tidak terlalu ramai sehingga Avanza hitam milik Mas Irwan ini dapat melepas dahaganya. Dinginnya AC membuatku tidak tahan ingin buang air kecil. Sudah tidak kuat rasanya, karena jika aku tahan sampai base camp Selo, aku tak yakin dapat menahan supaya tidak ngompol di celana. Mobil tepat berhenti tepat di stasiun pengisian. Aku terburu-buru ingin keluar dari mobil. Mas, tunggu ya, saya ke toilet dulu. Aku meminta izin kepada Mas Irwan setelah menyingkirkan semua temanku yang menghalangiku di dalam mobil. Oke, Mas tunggu di pintu keluar. Aku bergegas menggunakan langkah 1000 untuk cepat sampai toilet. Lega. Kurapikan kembali pakaianku setelah kubuang semua hajatku. Kulangkahkan kaki keluar toilet dan merogoh saku celanaku untuk mengambil uang 2.000 rupiah membayar jasa tunggu si penunggu toilet. Karena tak ingin membuat kawan-kawanku menunggu lama, kembali kugunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di mobil. Di tengah aku berlari, seketika ada yang membuat langkahku terhenti. Mbok Ira? Aku melihat Mbok Ira sedang berdiri memandangi mobil Mas Irwan dari seberang jalan. Masih dengan bakul jajanan yang ia simpan di punggungnya. Aku berniat untuk menghampirinya, kan tetapi setelah truk besar membawa pasir lewat, Mbok Ira menghilang. Loh, kemana dia? Jelas tadi kulihat dia ada di seberang jalan. Aku melihat ke setiap sudut jalan. Keberadaan Mbok Ira tetap tidak terdeteksi. Mungkin sudah masuk gang, pikirku. Karena aku melihat tepat di belakang Mbok Ira berdiri tadi. Terdapat sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang. Dip, ayo! Teriakan Ibang terdengar olehku. Aku bergegas menghampiri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tadi
gue lihat Mbok Ira di seberang jalan. Ucapku yang sedikit ngos-ngosan di depan pintu mobil. Alah, udah yuk, timpal Ibang. Aku melihat ke arah Yoyo. Dia hanya tersenyum dan memberiku kode untuk segera masuk dan duduk di sampingnya. Mobil pun segera berada pada jalurnya, melanjutkan perjalanannya mengantar kami. Asli yuk, gue lihat Mbok Ira tadi, ceritaku kepada Yoyo. Aku masih terheran karena jarak dari Prambanan ke tempat tadi kurasa sangat jauh. Agaknya tidak mungkin bagi seorang wanita yang sudah tidak muda lagi berjalan sejauh itu. Mbok Ira emang suka jalan jauh, Dip, timpal Yoyo dengan santainya. Oh, mungkin saja Yoyo benar. Aku tidak kepikiran sama sekali dengan angkutan umum yang ada di sana. Bisa saja Mbok Ira menggunakan angkutan umum untuk menjajakan jajanannya ke setiap sudut kota. Atau bisa saja tadi itu hanya halusinasiku. Mobil terus melaju dengan pasti. Lagi-lagi Ibang menghibur kami dengan menyalakan musik dari handphonenya. Dan lagi-lagi lagu pop Sunda yang ia pilih untuk menggema di seluruh ruangan mobil. Semua pun ikut bernyanyi bersama, mengikuti setiap lirik yang ada. Asyik memang cara Ibang menghibur kami dapat menghilangkan sedikit kecemasan. Oh ya, aku hampir terlupa dengan perbekalan makanan kami yang sudah sedikit menipis. Kalau saja kami tidak jalan-jalan dulu ke Malioboro, Prambanan, lalu mampir ke rumah Mas Irwan, mungkin perbekalan makanan kami masih tersedia. Tapi, sudahlah, mungkin itu memang jalannya. Dengan malu, aku berkata kepada Mas Irwan, Mas, maaf, perbekalan makanan kita udah mulai menyusut. Bisa mampir dulu ke pasar nggak? Mas Irwan dengan kebaikannya memperbolehkan. Nanti gak jauh dari sini ada pasar Cepogo namanya, ucap Mas Irwan. Semua setuju, terutama Desti. Dia sekalian ingin membeli pembalut sebagai persediaan, karena yang tersisa tinggal beberapa lagi, katanya. Hati-hati juga nanti di atas gunung. Kalau ngebuang pembalutnya sayang, cuci dulu yang bersih. Mulki memperhatikan betul tindak tanduk kekasihnya itu. Iya, kalau gitu sekalian kita beli air kemasannya gede, masing-masing bawa 1 atau 2, seruku kepada yang lain. Selain persediaan untuk kami minum atau memasak, air itu juga diperuntukkan bagi Desti yang hendak membersihkan pembalutnya. Aku juga harus memperhatikannya pula, karena jujur, aku khawatir jika saja tidak ada air untuk mencuci, maka pembalut itu akan terus berisi darah, yang dimana darah itu dapat menjadi aroma wangi yang mengundang para lelembut. Setelah kulihat menara listrik dari kejauhan, kemudian Mas Irwan memutar kemudi mobilnya ke arah kanan. Aku disuguhkan dengan pemandangan beberapa kios warung yang berjejeran di sisi jalan. Tanpa baba, Mas Irwan kembali menyalakan lampu sein kiri, lalu memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Mas, tunggu di sini, ucapnya sambil menarik tuas rem tangan. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil, dan seketika tanpa perintah, semuanya berpencar mencari kebutuhan masing-masing. Sebelumnya, kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan sesegera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan. Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa, tiba-tiba kakek ini berjalan ke dalam pasar, seakan mengetahui kemana ia harus hampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tidak afdol rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku, tidak ada lagi makanan yang lebih praktis dibanding dengan memasak mie instan. Aku kira kalian setuju dengan hal ini. Mas, seorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit, berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju surjan dan celana pangsi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa dia? Masnya mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, Mas, jawabku.
Boleh saya nitip sesuatu, Mas? Tanyanya lagi. Pemuda itu lalu merogoh sesuatu dari saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin, lalu memberikannya kepadaku. Koin itu aneh. Nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti. Ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang perseginya itu? Tolong titip kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas, pintanya. Loh, maaf loh Mas, tapi saya nggak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari. Keluhku. Iya ndak apa-apa Mas, memang jualannya malam hari, ujarnya. Sekalian nitip ini juga Mas, kasihkan pada bapak saya. Pemuda itu memberiku sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi aku menyanggupi permintaannya. Tapi Mas, jangan sampai teman-teman Mas tahu ya, pintanya kembali. Loh, dari mana Mas tahu saya ke Merapi bareng teman-teman saya? Aku heran. Tadi saya lihat Mas turun dari mobil bareng teman-teman Mas, tandasnya. Tatapannya begitu menyejukkan kalbuku, seperti tak ada sedikit pun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya Mas, jangan sampai hilang. Saya mohon, benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu karena aku tidak mau berlama-lama berada di sana. Aku lalu meninggalkannya di depan kios makanan tadi. Penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah pemuda itu. Akan tetapi dia sudah tidak ada di sana. Cepat banget jalannya, gumamku. Kusimpan koin aneh itu di saku celanaku dan kutenteng ranting kayu yang sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menungguku. Ada yang sandaran di mobil dan juga ada yang duduk-duduk di pinggiran jalan. Aku mempercepat langkah supaya mereka tidak kesal menungguku. Ranting itu buat apa, Dip? Mulki menunjuk ranting yang ku selipkan di samping karirku. Hiasan aja, Ki. Bentuknya cantik. Jadi gue ambil tadi di jalan, jawabku mengalihkan. Kami segera menaiki mobil Mas Irwan. Mobil itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Teman-teman, sehabis dari Merapi nggak sekalian aja ke Merbabu? Candaku pada semua. Ayo, seru Ibang. Ah, kalian aja. Gue mau gah. Mending pulang, sahut Gundil. Takut lutut lu lemes lagi Adil. Hahaha, candaku. Gundil ini emang tipe orang yang gampang sekali lelah kalau naik gunung. Bahkan dia sering sekali menjadi bahan bulianku setiap kali pulang dari pendakian. Penantian panjangku akhirnya berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa kuhayalkan dalam benak, kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya tepat di sebuah tempat yang selama ini ku impikan. Jantung ini berdegup kencang layaknya seorang pemuda yang tengah dilanda asmara yang sedang makan berdua di kafe pinggir jalan bersama wanita pujaannya. Kusambut pemberhentian mobil dengan senyumku yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irwan. Kufokuskan mataku melihat sekitar, dan alangkah tambah berbunganya hatiku ketika aku melihat tulisan besar New Selo. Semoga semuanya terbayarkan indah. Tak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari guratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun ketika dia menginjakkan kaki di tanah base camp New Selo, mulutnya tak henti-hentinya komat kamit lagi. Mungkin dia sedang banyak berdoa sesuai apa yang diperintahkannya kepadaku kemarin. Aku tidak mau mengganggunya. Biarkan dia dengan pendiriannya. Udah jam 11 nih, kita sholat Jumat yuk, ajakku. Sholat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid jami' di sini, sahut Ibang. Lalu kupandangi sekitar dan memang aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai sholat Jumat pada umumnya. Ya sudah, dalam kondisi darurat begini, aku berniat akan menggantinya dengan sholat zuhur saja. Ya udah, gue langsung urus administrasinya aja ya. Aku bergegas menuju pos pendaftaran ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan.
di parkiran base camp. Langsung aja kita, tanyaku. Ke warung dulu, Dip. Ngopi-ngopi dulu kita. Rusuh amat, timpal Ibang. Kami semua berarak menuju salah satu warung yang ada di area base camp. Sekadar ngopi-ngopi untuk menghilangkan penat dan ketegangan. Mas Irwan masih setia menemani kami. Katanya, dia ingin memastikan kami berjalan di jalur pendakian Merapi. Memang the best kakak gundil yang satu ini. Kebaikannya patut aku contoh. Semua kursi di salah satu warung kami sesaki. Tak ada celah barang sedikit pun bagi seseorang untuk menyela tempat duduk kami. Pesanan kopi hitam tersaji manis di atas buah nampan yang diantar oleh penjaga warung. Buat kalian, Mas cuma ngingetin sesuatu. Jangan lupa sama pesan Mbah Wongso. Jaga terus Desti. Ingat ini alam. Kita gak akan pernah tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Mas Irwan mengingatkan kami. Kadang alam itu bisa jadi sahabat. Kadang pula jadi kayak guru galak yang suka menghukum memukuli muridnya yang bandel. Lanjutnya. Semua mata memperhatikan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Mas Irwan. Pesan itu kupegang erat-erat dalam genggamanku. Lalu kusimpan dan kukunci rapat-rapat di dalam kepalaku. Acara wisata kuliner di base camp New Selo berakhir sudah. Karena tidak mau terlalu siang, kami segera melakukan briefing untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita berarak beriringan menaiki jalur pendakian Merapi. Yoyo memimpin koordinasi terakhir itu. Teman-teman, ini koordinasi terakhir kita sebelum naik. Gue pesan, semuanya harus bisa kerjasama. Ingat, pesan yang sudah disampaikan orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama Lucky. Pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarin dia sendirian. Lu tahu, gak akan selamanya kita bisa beriringan. Ada kalanya kita renggang satu sama lain. Tatapannya begitu serius. Dip, selama lu jadi sweeper, jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa. Senang bareng, susah juga harus bareng. Lanjutnya, Yoyo mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya seraya berkata, semoga kita semua bisa selamat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai, tutup Yoyo. Matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. Yuk semangat, semangat! Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat! Gundil tak mau kalah dari Ibang. Kami berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap seakan mendukung suasana hati. Hati-hati di jalan ya Mas. Gundil sedikit teriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Tanpa alasan yang jelas, Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya. Ya, aku jelas melihatnya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan bakul jajanan di punggungnya. Mbok Ira, cepet banget udah sampai sini. Atau mungkin aku benar, yang tadi kuliah di pom bensin adalah halusinasi. Rasanya seperti dijauh dari kejadian pertemuan pertamaku dengan Mbok Ira di Prambanan. Kami pun kompak berlari menuju tempatnya berdiri, menyalaminya dan melempar senyum padanya. Tatapan Mbok Ira semakin memprihatinkan. Ia memeluk Yoyo dan berkata, wayahe kue balik yo. Hah? Balik? Baru mau naik kok disuruh balik? Gumamku. Iya Mbok, nanti saya antar dulu teman-teman saya, jawabnya. Iya jelas dong, setelah pendakian ini kita memang langsung pulang, pikirku. Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan Mbok Ira. Karena seperti orang tua pada umumnya, sepertinya Mbok Ira menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya aku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. Jaga Desti yo, serunya. Loh, dari mana Mbok Ira tahu nama Desti? Dan mengapa pesan terakhir yang disampaikannya sama dengan pesan Mbah Wongso? Aku hanya
melempar senyum kepadanya. Lalu kami pun menyalaminya lagi untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyo berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki dan Desti yang berjalan beriringan. Kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Beberapa meter ke depan, aku mencoba untuk melihat ke belakang memeriksa keberadaan Bu Ira. Tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada. Mungkin beliau lanjut jualan di parkiran, pikirku. Aku kembali membalikan badanku menatap teman-temanku yang beriringan membelah pepohonan di sekitar jalur pendakian. Selangkah demi selangkah terus berjalan pasti. Jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh semakin terjal berubah tanah. Layaknya sebuah kuburan panjang yang terpanjang sepanjang jalur. Permukaan tanah yang bergelombang membuat setiap kaki harus hati-hati melangkah. Salah sedikit saja, resiko patah tulang atau minimalnya memar selalu menghantui. Apalagi ditambah beban carrier yang membawa logistik dan peralatan pribadi, bisa menambah kemungkinan tubuh untuk tidak seimbang. Pendakian bukanlah hal sepele, banyak hal yang mesti dipertimbangkan matang-matang. Ki, aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti memberi tanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur hingga Desti harus memeganginya. Yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang, menghampiri Mulki yang terduduk di tepian jalur. Mual gue, nggak kayak biasanya, ucap Mulki dengan sedikit meringis. Dia berusaha membetulkan posisi duduknya. Namun, mungkin karena mual yang sudah tidak dapat ia tahan, Mulki akhirnya muntah dengan mengalihkan badannya ke sebelah kiri. Mabok mobil mungkin gue ya, ucap Mulki. Iya kali, Desti menyahut. Di depan ada pos bayangan, kita rehat dulu di sana. Kebetulan ada kayak pendopo di sana, jadi Mulki bisa istirahat dulu di sana, kata Yoyo sambil mengarahkan telunjuknya ke depan. Mulki gontai memperbaiki posisi tubuhnya. Semua menyemangatinya. Ayo Ki, semangat! Sahut Gundil yang berdiri dari posisi jongkoknya. Kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang gontai, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan. Di sana, Mulki dibaringkan untuk meredakan rasa mualnya. Carrier yang ia pakai jadi bantalan untuk kakinya, supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa, Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa Yoyo. Hanya sekitar 15 menit berselang, Mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah. Udah cukup, gue udah enakan. Ayo lanjut, ucapnya semangat. Kami melanjutkan pendakian, melewati plang informasi yang menuliskan durasi ideal bagi para pendaki untuk mencapai titik-titik sebelum puncak. Kulihat, ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit. Formasi barisan masih tetap sama, Yoyo di depan, sedangkan aku paling belakang. Terus ku jejaki tanah-tanah itu dengan penuh keyakinan. Perlahan tapi pasti, tidak perlu terburu-buru. Kicauan burung di sekitar, udara dingin yang menggerayangi kulit wajahku menjadi teman setiap perjalanan. Banyak sekali warna hijau di sekelilingku. Tidak seperti di perkotaan, apalagi di Bandung. Warna hijau dari pepohonan yang sudah bercampur warna yang lain menjadi pemandangan yang tak asing di sana. Hiruk pikuk kota tak kurasakan di sini. Oksigen yang masih ke lubang hidungku pun terasa lebih bersih dibanding oksigen Bandung yang sudah tercampur asap knalpot dari banyaknya kendaraan. Tuhan, jaga alam ini. Jangan sampai tangan-tangan jahil dapat mencuri keindahan yang menyelimutinya. Sungguh aku tidak rela, Tuhan. Tak terasa, barisan mulai merenggang. Mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji. Sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan, kecuali Ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku.
Kupicingkan lagi mataku. Aku pererat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan sekitar. Cukup kunikmati seperlunya saja. Semangat, Dip! Semangat! Suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusul ternyata. Aku hanya memberinya kode mengangkat tangan tanpa membalikan badanku ke belakang. Semangat! Teriakku. Semangat! Saut Ibang yang berada jauh di depan. Jalanan terjal terus kita lalui. Batu-batu yang menyembul keluar dari tanah menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi, kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai lengah. Beberapa saat kemudian aku melangkah. Dari kejauhan aku melihat Plang yang di sampingnya. Kucai sedang asik merokok. Dia mengacungkan rokoknya itu lalu menunjuk ke arah dalam, seperti memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Aku pun mempercepat langkah ingin segera sampai di sana. Aku tidak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana. Walaupun nafas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku. Ketika aku sampai di Plang yang bertuliskan Welcome to Pos 1 Watu Belah dan melihat ke arah pendopo yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan, aku melihat Gundil sedang asyiknya duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. Lu bukannya tadi ada di belakang? Ucapku kepada Gundil dengan nafas tersengal. Gue dari tadi di sini, cuy, ujarnya. Berarti gue tadi emang paling belakang ya? Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Kira-kira siapa ya teman-teman? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri. Dan terima kasih teman-teman udah menyimak kisah ini. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya buat Didit Galaraka. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Nantikan kelanjutannya di bagian berikutnya.